jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masih membahas tema yang luar biasa. Semua yang tidak ada di zaman Nabi, apakah bid'ah saat ini? Apakah bid'ah saat ini? Sekali lagi, apakah bid'ah saat ini? Nah, ini jadi perdebatan banget gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, zaman dulu kan belum ada kamera, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau ketemu orang kan pada dilukis foto-foto gitu ya. Nggak ada foto-foto, kamera aja belum ada, gimana mau foto? Dilukis kan? Nah, terus bagaimana hukumnya pertanyaannya ini Ustadz Syam dalam Islam? Jika kita itu menggambar objek ke dalam lukisan di zaman sekarang ini, apakah bid'ah atau bagaimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abisman, Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, kemudian biasanya berkembang hukum ini subhanallah karena seperti fotografi belum ada di masa baginda Nabi SAW. Seperti tadi misalnya daripada yang namanya kendaraan ya. Maka subhanallah jangankan kendaraan, jangankan handphone ya, kitab aja Nabi nggak pernah pegang kitab. Kenapa nggak pernah pegang kitab? Karena memang belum ada kitab di masa baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah pegang mushaf Al-Quran. Kenapa tidak pernah pegang mushaf Al-Quran? Karena belum dikumpulkan Al-Quran menjadi mushaf pada saat itu. Jadi ada beberapa yang menjadi pembaharuan sehingga hukumnya itu tidak bisa kita kembalikan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi menjadikan daripada diantaranya qiyas, kemudian daripada ijtihad para ulama, kemudian ijma' para ulama ya, jami'nya atau terkumpulnya pendapat daripada para ulama kita yang mungkin hidupnya juga di masa kontemporer atau di masa modern. Maka subhanallah kalau dikatakan tentang lukisan, memang Nabi SAW sedikit keras tentang lukisan ini karena seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, beliau ini pernah menegur seseorang yang pernah curhat kepadanya bahwa penghasilannya adalah dari melukis. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah melarang daripada hal tersebut karena ada beberapa hal yang memang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merujuk daripada pendapat ulama kontemporer seperti Sayyid Al-Maliki memberikan beberapa pelarangan di antara lukisan tadi. Yang pertama, lukisannya tidak boleh daripada dia yang memiliki bayangan. Jadi artinya tidak boleh 5 dimensi alias patung, subhanallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia daripada manusia dan juga hewan, yang mana manusia dan hewan tersebut masuk syarat yang ketiga, sempurna. Sempurna maksudnya sempurna untuk hidup, subhanallah. Sempurna untuk hidup bagian tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gambarnya. Nah, itu dia dikatakan sempurna karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pembuatnya ini untuk meniupkan roh kepadanya. Kemudian dia juga syarat keempat, dia tidak menimbulkan gambar-gambar yang menimbulkan syahwat. Kemudian syarat yang kelima, ini subhanallah sesuatu yang luar biasa cerdasnya ulama kita ini, lukisan ini tidak boleh lukisan yang membuat kita mensakralkan. Artinya dia lukisan yang biasa, mau ditaruh di bawah oke, mau ditaruh di lantai juga oke, mau ditaruh di dinding juga oke, mau ditaruh di mana saja juga oke. Yang dilarang adalah ketika ada satu lukisan yang subhanallah membuat orang tersebut, wah ini gambarnya sih, ini harus ditaruh di atas, subhanallah. Jadi dia menjadikan hal tersebut adalah sesuatu yang sakral. Maka itu termasuk syarat yang membuat lukisan tadi tidak boleh untuk kita pakai ataupun pajang ataupun membuatnya. Maka kalau dikatakan hukum lukisan ini berbeda pendapat ulama. Ulama yang lebih hati-hati fotografi tadi, seperti misalnya ulama-ulama yang agak sedikit ekstrim di India, itu melarang fotografi. Kenapa melarang fotografi? Ya, kamera handphone ataupun kamera itu foto dilarang sama mereka karena ternyata masyarakat di sana masih sangat rentan. Masih sangat rentan. Kenapa? Di sana sedikit-sedikit ada yang sedikit agak mistis sedikit, di foto pohonnya, dibawa-bawa pohonnya kemana-mana, dianggap pohonnya membawa keberuntungan. Iya, ada ulama yang memberikan ceramah tausiah, misalnya dia kagum sama di foto ulamanya, lalu dibawa kemana-mana, dibawa foto, dianggap foto ini yang membawa keberuntungan, subhanallah. Maka ulama di sana yang lebih ekstrim mengharamkan yang namanya fotografi. Tapi kalau di Indonesia, insya Allah fotografi ini dianggap sebagai pantulan cahaya, bukan membuat
membuat lukisan kembali. Jadi kalau lukisan ini ulama tadi ada syarat-syaratnya, tapi kalau fotografi insya Allah aman-aman saja, karena fotografi bukanlah dibuat secara daripada manusia manual gitu ya membuatnya, namun dia adalah hanyalah pantulan bayangan atau pantulan cahaya daripada seorang ataupun daripada objeknya. Maka dari itu ketika menjadi seorang muslim kita mesti cerdas-cerdas nih melihat nih hukum daripada yang datang daripada ulama kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita nih di hari kiamat dengan imam-imam kita. Jadi kalau kita Imam Syafi'i ikut Imam Syafi'i, nanti yang dipanggil Imam Syafi'i aja. Ya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya kita bilang sama Imam Syafi'i ya Allah gitu. Jadi kita ikut pendapat ulama. Bukan susah kalau kita mau langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan hukumnya juga akan berbeda. Bener, gitu. Apalagi kalau di warung-warung tuh saya lihat. Foto Ustadz Maulana banyak gitu ya di warung-warung. Itu tanda bersyukur bahwa Ustadz Maulana pernah ditraktir. Dan tanda juga bahwa warung ini halal. Sekarang kita lanjut lagi di jamaah. Nah di zaman Nabi nih ya kan, kalau boleh dibilang para wanita ini kan cuma pakai gamis simple gitu loh. Nggak ada yang namanya make up, bahkan skincare. Nah di zaman sekarang ini kan wanita-wanita ini kan pengen kelihatan menarik, cantik, apalagi terhadap pasangannya gitu ya. Nah apa boleh pakai make up gitu ya? Atau bagaimana Ustadz Maulana mau izin penjelasannya nih? Boleh nggak pakai make up? Iya. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini supaya kita tidak salah paham, apalagi gagal paham. Berbicara tentang make up, skincare dan sebagainya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Ingat, keindahan itu bagus. Apalagi mohon maaf berdandan buat suami. Wih, Masya Allah. Untuk tambah kecintaan, perawatan, itu penting. Medikur, pedikur, cukur. Itu bagian daripada Alhamdulillah. bukan merubah diri. Yang dilarang itu kalau merubah. Atau menambal, apalagi menyambung rambut dan sebagainya. Itu yang tidak boleh, yang melanggar syariat. Tapi kalau dalam ketentuan untuk artinya memperbaiki pengobatan, tidak ada masalah kalau pengobatan. Masya Allah, tabarakallah. Dengan adanya teknologi zaman sekarang ini, alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita. Baju, perbaikan baju dan sebagainya, ada warna-warnanya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Baju ihram aja sekarang kan ada yang tebal, ada yang pakai macam-macam. Ini luar biasa. Artinya ini demi kebaikan kita dan demi untuk memudahkan sepanjang tidak merubah. Rambut, perawatan rambut, laki-laki batasnya sampai pundak, tidak boleh turun dari pundak. Kalau perempuan tidak boleh di atas dari pundak, harus dibawa. Semua ada aturannya. Pakaian dan sebagainya pun itu. Apalagi tidak boleh, boleh nggak pakai makeup? Kalau itu menyamai, contoh, laki-laki menyamai perempuan, itu tidak boleh. Ada memang kayak ini kan pakai, ini kan celak, itu kan aman. Celak apa? Sifat mata. Eyeshadow sih? Contoh, apakah guru-guru kita di sini pakai make up? Dia pakai make up bukan untuk kecantikan, kegantengan, tidak. Bukan. Tapi untuk mengamankan pada saat syuting. Karena kalau gambarnya nggak mengkilat, gambarnya itu bahaya mengkilat. Jadi cing-cing bercahaya, jadi harus dipoles. Itu bukan makeup dia, karena berarti menyamai perempuan dong. Karena laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Masya Allah. Jadi yang jelas buat para wanita nih bisa aja ya, bisa namanya merawat tubuh, kecantikan, penting. selama itu tidak merubah. Nah, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nah, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di hide. Wah, siap insyaallah. Ustazah, Ustadz, nah saya mau tanya, adakah di zaman Nabi aturan wanita yang sedang haid dilarang gunting kuku atau kukunya harus dikumpulkan?
Rambut rontok harus dikumpulkan dan ikut dikeramas pas mandi suci. Apakah termasuk bid'ah? Karena ada dua versi nih, saya jadi bingung. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, dijawab sama Habib Usman. Gimana Habib nih buat para wanita yang gunting kuku pas lagi haid atau mungkin rambutnya pada rontok? Silakan penjelasannya. Fadhol Habib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita menjelaskan dengan pendapat, ada dua pendapat. Di sini dijelaskan bahwasanya Imam Ghazali atau Syekh Nawawi sepakat tidak sepatutnya seorang yang dalam keadaan haid mencukur rambutnya, memotong kukunya. Yang pertama mencukur rambutnya, memotong kukunya, terus mencukur bulunya, membuang darahnya atau dibekam. Terus apa lagi? Rambut, kuku, darahnya, bulunya, atau menghilangkan bagian daripada tubuhnya, bagian daripada tubuhnya ketika dalam keadaan zanabah. Maka ketika seorang tersebut melakukan hal tersebut, ya kan, dia melakukan hal yang dimana dia menanggalkan rambutnya dan lain sebagainya, maka tidak sepatutnya dia menanggalkan itu ketika dia dalam keadaan zanabah. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat mereka akan dipanggil bagian tubuhnya dan mereka akan meminta, kenapa aku tidak dihadaskan, tidak dizanabahkan, tidak dimandikan, atau tidak disucikan. Di sini pendapat Imam Ghazali dan juga Syekh Nawawi disunnahkan, diharuskan, dikerjakan, bahkan ditekankan. Untuk apa? Untuk tidak memotong ataupun mencukur dan lain sebagainya ketika dalam keadaan haid. Itu kan cuma 6 hari, 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 9 hari. Kenapa nggak tunggu dulu? Tunggu selesai haidnya, baru dikerjakan. Nah, dia cukur rambutnya, tadi Ustaz Maulana tuh, manikur, pedikur, cukur. Nah, intinya kayak gitu. Maka setelah itu baru boleh bismillah. Tapi ketika dalam keadaan haid, kalau bisa jangan setelah itu. Tapi ada ulama yang mengatakan, nggak apa-apa kok, nggak jadi masalah. Boleh-boleh aja. Nggak jadi masalah, ya kan? Tapi di sini, Ustaz Maulana ikut yang mana nih? Kita tanya Ustaz Maulana dulu. Kalau saya ngikutin yang kalau nggak boleh gunting rambut pada saat halangan. Pada saat halangan. Kalau Ustaz Syam? Cari aman. Cari aman. Cari aman lah, mendingan hidup Cari kita nih. aman. Kalau Mas Fadli mengikuti daripada sunnah-sunnahnya gitu. Iya dong, harus mencari cari aman. aman. Nah, Cari aman. Yang oleh jelas karena kita itu mencari yang kehati-hatian. Ya, Betul. hati-hati. oleh karena itu bagi siapapun, ya kan? Bagi siapapun yang dalam keadaan haid di rumahnya atau dalam keadaan zanabah di rumahnya, kasih tahu istrinya, kasih tahu anaknya, atau misalkan dia dalam keadaan haid, jangan mencukur ataupun menghilangkan daripada bagian tubuhnya karena harus dijanabahkan. Biasanya kalau Ustaz Maulana tuh dikumpulin, diikut mandikan, diniatkan. Dikumpulin, ya kan? kemudian pada saat mandi diniatkan mandi zanabah. Oleh karena itu silakan mengikuti daripada pendapat yang manapun, tapi prinsipnya kami mengikuti daripada Imam Ghazali dan mengikuti daripada Syekh Nawawi untuk berhati-hati daripada hal tersebut. Oleh karena itu kita berharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya jangan, sekali lagi, jangan membid'ah-bid'ahkan. Jangan membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan ini itu dan lain sebagainya. Intinya sama, kita bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara masing-masing yang sesuai dengan daripada gurunya. Untuk apa? Mengamalkan dirinya. Sebagai Ustaz Syam sampaikan, kita ngikutin guru kita. Kita menikmati daripada ilmunya tersebut. Karena apa? Karena dijelaskan bahwasanya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'ana. Dengar dan taat.